Tetapi Bapa tidak akan pernah berusaha memiliki mama dan anak-anak. Karena mama dan anak-anak bukan milik Bapa, milik Allah. Satu waktu mama pergi, satu waktu mama diambil oleh Tuhan. Tidak bisa dimiliki. Siapa yang merasa memiliki, satu ketika dia akan merasa kehilangan. Apa yang ditanamkan? Etika sebagai manusia. Cinta kasih. Kasih sayang, Rahman Rahim, welas asih. Abah Komar dikasih kesempatan untuk bisa bertemu lagi dengan mereka yang Abah pengen ketemu. Apa sih yang akan Abah sampaikan sama mereka? Abah mau minta maaf. Abah mau minta maaf. Maafkan Mas Komar, Jimmy. Maafkan Mas Komar, Sion. Ketemu lagi sama aku Debbie Kings dalam program Kobas Interview Curahkan Isi Hatimu Sepenuhnya. Kali ini aku ditemenin sama salah satu pelawak legend juga yang namanya masih terkenal sampai sekarang sebagai dosen di salah satu universitas yang ada di Indonesia. Dia adalah Haji Komar atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Abah Komar. Halo Abah. Halo juga. Selamat sore. Apa kabar Abah? Aslinya Abah itu mantan foto model. Model termos. Yang Model lampu tempel. Yang penting model. Yang penting model. Apa kabar Bah? Aslinya sih belum ada kabar apa-apa. Cuma nanti kalau udah ada kabar Abah kabarin ya. Boleh. Gitu. Kita punya telepon aja. Jadi Bah lagi sibuk. Pelawak itu manusia langka sekarang. Oh iya. Kenapa? Benar banget. Sebab di Indonesia itu ada ribuan perguruan tinggi. Setiap tahun, setiap perguruan tinggi dia mampu melahirkan ratusan sarjana ekonomi, sarjana komputer, sarjana hukum. Tetapi tidak ada di Indonesia yang satu tahun melahirkan satu orang pelawak dalam satu tahun di universitas. Betul, tidak ada. betul Jadi banget. tingkat kelahirannya sekarang sangat rendah. Pelaku seni humor itu. Dan tingkat kematiannya sangat tinggi. Semakin kesini semakin justru pelawak-pelawak yang mungkin kita kangen dari zaman-zaman dulu, zaman sekarang sudah susah ditemukan dengan generasi yang baru. Di samping memang hari ini terjadi pergeseran peradaban. Dan itu yang juga berdampak pada style, pada pola gitu. Benar. Bahkan sama gaya hidup ya style juga masuknya gitu kan. Ya, dan itu berpengaruh. Kan terjadi pergeseran hari ini, apalagi dengan pandemi COVID-19. Ya, betul. Ada pergeseran peradaban yang sangat amat luar biasa gitu dalam pola kehidupan kita gitu. Jadi sekarang harus beradaptasi dengan gaya hidup yang baru, yaitu selalu pakai masker ya, betul ya? Ya. Oke, Bah, Abah ini kan sekarang masih tergabung dalam salah satu grup lawak, yaitu Empat Sekawan. Empat Sekawan, grup lawak Empat Sekawan. Empat Sekawan. Oke. Nah itu boleh nggak diceritain gimana sih perjuangannya bisa masuk ke dalam grup lawak yaitu Empat Sekawan yang sampai sekarang masih berdiri dan masih banyak dicari sama masyarakat Indonesia. Empat Sekawan, Dery, Eman, Ginanjar, dan Komar. Empat Sekawan lahir dari sebuah sikap berkesenian profesional. Kita ingin tuntas dalam berkesenian. Abah tetapkan orientasi untuk menjadi seorang seniman. Harus jelas orientasinya. Dia berkesenian dengan orientasi material, psikologikal, atau spiritual. Ketika seseorang berkesenian orientasinya pada material, maka dia menjadi seniman pencari nafkah. Titik. Cuma itu. Betul. Dan ketika seseorang berkesenian, dia melakukan tugas keseniannya berorientasi pada
psikologikal, maka dia menjadi seniman pencari jabatan dan kehormatan. Orang kayak gini kerjanya tiap hari renang gaya katak. Sikut kiri, sikut kanan, jejak yang bawah, jilat yang atas. Tetapi ketika seseorang melakukan sikap berkeseniannya berbasis pada spiritual, maka dia seorang seniman pencinta kemanusiaan. Dan apa yang dilakukan hanya untuk membuat Tuhan tersenyum. Buatlah Tuhan tersenyum dengan apa yang kita lakukan dalam berkesenian. Jadi bukan memang ada maksud tertentu ya? Ya, Dari material saya, maupun... Abah waktu itu memilih orientasi yang ketiga. Coba kita lihat. Orang-orang dari luar Indonesia, orang-orang bule, kalau nabuh gamelan tuh pakai partitur. Gitu? Ada partitur. Tapi lihat, saudara-saudara kita, anak-anak Nusantara yang ada di Bali, di Jawa, dengan rokok dia berkesenian. Kesenian itu bagian dari ibadah dia. 4 sekawan orientasinya Abah arahkan seperti itu. Buat Tuhan tersenyum dengan apa yang kita lakukan di tanah Nusantara yang kita cintai ini. Melawak dengan menghibur supaya Tuhan tersenyum. Dan bukan hanya Tuhan, tapi sesama manusia juga bisa ikut tersenyum. Tetapi apa kata Tuhan? Kalau kau ingin membuat aku tersenyum, buat ibumu tersenyum. Jadi seorang yang berkesenian, dia selalu memuliakan ibu kandungnya. Wah, amin, amin. Ya. Itu yang cuma 4 sekawan berdiri. Eman Kurniadi, seorang penata rekam di Radio Suara Kejayaan, Radio Humor. Dery Sudarisman, grup lawak Gideon Group. Ginanjar dari Ginanjar Sukmana, dia dari grup lawak Gideon Group. Karena memiliki wawasan yang sama, orientasi yang sama, dengan serta-merta Dery dan Ginanjar juga Abah tarik dan mereka berdua berkenan. Tetapi apa yang terjadi? Gideon Group bubar atau Jimmy dan Sionnya, tapi belum kepikiran waktu itu. Tom Tam Group, Abah keluar tanpa pamit lagi. Hari ini Abah merasa ada ganjilan batin. Jadi untung aja Mas Firman, Haji Firman, sebelum wafat Abah sudah sempat memohon maafkan. Hancur Tom Tam Group kehilangan masternya waktu itu. Abah kan masternya. Pak Ogut hari ini masih hidup. Ogut Tom Tam, Haji Rosian Anwar namanya. Haji Kimung sudah almarhum. Kami Tom Tam Group tuh di bawah sedikit dari Bagio CS. S Bagio almarhum, Darto Helm almarhum, Sol Saleh almarhum. Sol Saleh masih ada. Oh, almarhum. Itu masih ada ganjilan. Jadi satu ketika ingin ketemu semuanya. Semuanya yang sampai saat ini masih ada umur dan masih dikasih umur panjang. Iya. Penyesalan. 10 tahun saya jadi anggota, 10 tahun Abah jadi pejabat tinggi negara. Pejabat tinggi negara waktu itu, DPR RI. Untungnya sudah sempat pergi umroh bersama-sama. Haji Kimung, Haji Firman, Haji Ogut, Abah juga, dan selama ada di lembaga legislatif, beliau sempat umroh. Tapi dengan Jimmy Gideon dan Sion, Abah mau ketemu, mau minta maaf khusus karena sudah menghancurkan Gideon Group.
Jadi penyesalan terdalam yang masih Abah rasakan sampai sekarang adalah Abah merasa telah menghancurkan Gideon Iya, Group. menyakitkan Jimmy Sion karena Derry dan Ginanjarnya Abah ambil untuk bikin grup lawak 4 sekawan. Wajar. Karena memang Abah selalu membangun mindset untuk menjadi petarung. Yang dibutuhkan Indonesia dan ke depan hari ini adalah anak-anak bangsa Nusantara yang berjiwa petarung. Jatuh bangkit lagi, gagal coba lagi. Terus jatuh bangkit lagi, gagal coba lagi. Yang penting kau tidak menyerah. Kalau menyerah selesai semuanya. Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyerah dan tidak mau mencoba lagi. Itu kegagalan sesungguhnya. Itu. Iya. Jadi alam yang mengajarkan Abah berguru pada alam semesta. Abah berguru pada matahari. Abah berguru pada bumi. Abah berguru pada bulan. Berguru pada bintang, pada angin. Lihat matahari. Nggak peduli tuh kolor presiden kayak jaket tukang ojek kayak tetap diberikan sinar. Iya. Tanpa pilih kasih. Tapi dengan kesederhanaannya dia tetap matahari. Karakter itu yang Abah berusaha adopsi. Angin semua diberikan. Baru sekarang muncul ungkapan terima kasih itu harus seperti udara, seperti angin. Seperti udara yang berhembus setiap saat dan tidak pernah berhenti sepanjang waktu. Itulah rasa terima kasih. Mestinya seperti itu. Itulah juga yang sering Abah ucapkan pada istri, pada anak-anak. Seperti udara yang berhembus setiap saat sepanjang tahun dan tidak pernah berhenti. Itulah rasa kasih cinta dan kasih sayangku padamu ya. Tapi aku tidak bisa memiliki karena kau bukan milikku. Itu paradigma yang Abah bangun kepada istri dan anak-anak. Abah, istriku, aku sangat mencintaimu, menyayangimu. Aku sangat menyayangi dan mencintaimu. Mama dan anak-anak. Tetapi Bapa tidak akan pernah berusaha memiliki mama dan anak-anak. Karena mama dan anak-anak bukan milik Bapa, milik Allah. Satu waktu mama pergi, satu waktu mama diambil oleh Tuhan. Tidak bisa dimiliki. Siapa yang merasa memiliki, satu ketika dia akan merasa kehilangan. Begitupun sebaliknya. Seorang istri dia boleh mencintai suami sepenuh hati. Boleh mencintai, menyayangi suami dan anak-anak sepenuh hati. Tapi jangan sekali-kali berusaha memiliki suami dan anak-anak. Bukan milik istri. Milik Tuhan yang Maha Agung. Satu waktu dia pergi, diambil Tuhan. Jadi, Abah selalu ucapkan, yang kau cintai Tuhan yang Maha Kuasa, Allah. Utamakan. Jadi ketika terjadi sesuatu jauh misalnya, tidak bisa dimiliki. Mama tidak bisa memiliki Bapak. Bapak bukan milik Mama, milik Tuhan. Satu waktu Bapak diambil Tuhan, satu waktu Bapak pergi, satu waktu Bapak di penjara. Setiap malam Mama bisa bicara sama Tuhan. Ya Allah, kau boleh jauhkan aku dengan suamiku. Asal kau jangan jauhkan rasa cintaku padamu ya Allah. Seperti itu. Gitu. Itu paradigma pemilikan. Jadi, sudah lama jadi host? Sudah ya? Enggak, Gitu. aku memang selama ini kita sering salah kaprah, Abah, karena anak milik saya, suami milik saya, orang tua milik saya, dan itu yang terjadi di itu yang dimau oleh Tuhan. Ketika kita beribadah, ritual, apapun bentuknya. Di saat itu Tuhan tidak boleh dimadu. Yang tidak boleh dimadu itu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei, katanya kau menghadap aku, tapi kau masih ingat istrimu. Dia yang tidak boleh dimadu. Siapa yang merasa memiliki, satu ketika dia akan merasa kehilangan. Itu yang paradigma itu yang harus dibangun. Jadi
Debbie adil. Kalau kalau punya uang nanti beli mobil bagus, taruhnya di garasi. Jangan taruh di sini, taruh di sini. Satu ketika itu mobil hilang, dijarah orang, ada yang hilang di sini. Aduh, karena cicilannya belum lunas. Ketika punya suami, ditaruh di sini, ditaruh di sini. Ketika suami hilang, sakitnya di sini, di dalam hati. Seperti itu, Debbie. Taruh di samping. Nggak boleh di sini, istri taruh. Anak-anak nggak boleh di sini, istri nggak boleh di sini, suami nggak boleh di sini. Samping. Itu adil namanya. Seperti itu. Berarti paradigma seperti itu yang mulai sekarang pelan-pelan kita harus tanamkan di dalam diri ya. Ya. Oke, kembali lagi ke masalah 4 sekawan. Abah bilang sempat mau ketemu kepada Gideon Group. Jimmy Group. Jimmy Jimmy Gideon sama Sion. Jimmy Gideon dan Sion. Sion aktif di gereja dia. Luar biasa. Jimmy sih ya kadang-kadang komunikasi. Gitu. Masih komunikasi. Pak Nur aja yang masih sehat. Kalau Abah Komar dikasih kesempatan untuk bisa bertemu lagi dengan mereka yang Abah pengen ketemu, apa sih yang akan Abah sampaikan sama mereka? Abah mau minta maaf. Abah mau minta maaf. Maafkan Mas Komar, Jimmy. Maafkan Mas Komar, Sion. Mas Komar pengen 4 sekawan terbang lagi. Hari ini semua kena dampak pandemi. Tetapi kepada semua Abah bilang kita harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat, hebat, tegar, seperti batu karang di tepi pantai. Diterpa ombak dia tiap saat, dia tetap kokoh, tidak bergeming. Mampu bertahan di masa-masa sulit, itu yang paling penting. Ini masa-masa sulit sekarang. Mampu bertahan di masa-masa sulit dan keluar dari masa sulit pada saatnya. Gitu. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin dan bisa. Yang tidak mungkin itu adalah kata-kata tidak mungkin itu sendiri. Betul. Gitu. Jadi Abah Komar mau ditanya apa selanjutnya? Abah pengen mencapai gelar profesor doktor. berarti sekarang lagi menjalani S3? S3 tinggal nunggu sidang di Universitas Negeri Jakarta. Insya Allah. Kita doain bersama semoga Abah Komar cepat dan tepat waktu untuk mencapai gelar S3-nya ya. Persembahan Abah untuk berkesenian Abah di dunia seni panggung dan film. Dengan menggapai S3 itu sendiri. Ya, sekarang tinggal nunggu sidang S3-nya. Gitu. Bah, sekarang latar belakang keluarga Abah saat ini itu punya anak berapa? Punya istri pasti atau gimana? Boleh diceritakan? Hari ini anak kandung Abah semuanya ada 5 orang. 5? Ya. Oke. Tapi istri Abah sekarang hanya Hajah Siti Maryam. Anak-anak kandungnya Abah ikut semua. Yang 5 orang ya. Ini ya. Dan sebagian besar berkesenian. Yang satu sarjana seni dari Universitas Pelita Harapan, desain sound designer, sarjana seni, sound designer. Yang itu sarjana komunikasi, Universitas Islam Bandung. Yang masih sekolah, dia ambil jurusan broadcast pertelevisian, Cakrabuana, Depok Sawangan, Depok. Yang satu lagi, entrepreneur, Arya Bahu Pringga. Wirausaha berarti. Ya, entrepreneur, dia menjadi salah seorang direktur. Yang ini Dimas Sufi Abiasa, dia seorang sarjana seni, sound designer. Gitu. Dia memimpin sebuah perusahaan. Luar biasa. Memang rata-rata dari kelima anaknya Abah Komar ini. Perempuan satu yang kelima, masih 6 tahun. Oh masih yang terakhir ya? Iya. Masih yang terakhir.
Memang mostly-nya kerjanya di dunia kreatif seni juga ya? Tidak diarahkan, tetapi secara habit. Karena memang habitual academic. Habitatnya Abah selalu bangun suasana berkesenian gitu. Nah, kalau Abah ini mendidik kelima anak-anak Abah, apalagi masih ada perempuan yang terakhir yang masih kecil, itu apa sih Abah yang Abah selalu tanamkan sama anak-anak Abah? Pesan untuk ketika mereka dewasa, ketika mereka benar-benar bisa berdiri di kaki mereka sendiri. Apa sih yang selalu Abah tanamkan ke mereka? Pendidikan karakter itu dari 0 tahun sampai 7 tahun. Itu sangat krusial, pendidikan karakter. Sehingga karakternya apa hari ini, hasil desain karakter di 0 tahun sampai dengan 7 tahun. Gitu. Jadi apa yang Abah tanamkan sama anak-anak Abah ini? Basically, tentang agama. Ya, agama. Tradisi di rumah, tradisi di lingkungan. Basically agama dulu. Kemudian knowledge. Karena guru pertama itu dari 10 guru sejati, 1 ibu kandung dan ayah kandung. 2 brain. 3 hati, rasa. 4 matahari. 5 bulan. 6 lautan, air. 7 angin. Ada 4 tuh. Air, bumi, angin, api. Guru bro. Elemen semua. Dan ya? yang 10 cahaya, berguru pada cahaya. Gitu. Apa yang ditanamkan? Etika sebagai manusia. Cinta kasih. Kasih sayang, Rahman Rahim, welas asih. Abah lama jadi vegetarian. Tidak memakan daging hewan yang disakiti. Alasannya kenapa tuh, Bah? 1 habituasi, habitat. 2 menimbulkan rasa cinta kasih. Sampai sekarang pun masih vegetarian? Ya, cuma karena kondisi fisik, misalnya secara medis, ya terukur lah gitu. Jadi tetap memang butuh daging-dagingan seperti itu ya? Jadi anak-anak yang Abah tanamkan adalah, mohon izin, kalau dalam perspektif Quran, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 114 surat, 6.666 ayat. Kalau diperes, itu keluar intisarinya Al-Quran itu. Namanya ibunya Al-Quran, Ummul Quran, suratul Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu diperes lagi, maka keluar intisarinya lagi yang disebut dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kuncinya di situ, intinya kasih sayang, Rahman Rahim. Jadi kau harus punya Rahman Rahim. Rahman Rahim terhadap diri sendiri, Rahman Rahim terhadap makhluk, Rahman Rahim terhadap alam. Gitu. Jadi berbasis alam, kita harus menunggal pada alam kesemestaan. Berarti cinta kasih terhadap alam juga butuh ya? Butuh banget, tapi ya kembali lagi, tidak boleh untuk memiliki karena kembali lagi alam itu hanya milik Sang Pencipta, termasuk kita sendiri. Tuhan yang Maha Agung, tidak bisa memiliki. Kita hanya bisa mencintai. Gitu. Bahkan termasuk anak kita juga nggak bisa ya Abah? Tidak bisa. Karena tidak bisa. Tidak mungkin menjadi kita anak. hanya bisa mencintai dan menyayangi sepenuh hati. Sebagai tanda bukti cinta kita pada Tuhan. Tapi tidak bisa memiliki. Ini gampang diomongin, tapi sulit dipraktekin. Harus ada proses. Nggak semuanya instan, Bah, kembali lagi. Ada proses. Semuanya butuh proses. Mau sebentar atau lama ya tergantung dari proses itu sendiri. Iya, proses, betul. Bah,
Mungkin terakhir-terakhir ada nggak yang mau disampaikan buat kumenden-kumendin yang lagi nonton di rumah acara Kobas Interview ini? Jadilah orang profesional. Profesional itu adalah, apa itu yang disebut dengan profesional? Profesional adalah ketika seseorang memiliki sikap, dia selalu mencintai apa yang dia kerjakan dan mengerjakan apa yang dia cintai. Kerjakan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu kerjakan. Itu profesional, tuntas. Gitu. Orang yang profesional dia tuntas, nggak setengah-setengah. Kalau hidup setengah-setengah, kalau setengah-setengah nggak jadi. Gitu kan, apapun dilakukan setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Pengen tahu hasil pekerjaan setengah-setengah? Model apa tuh? Ini Abah nggak ngerti, mungkin orang tua Abah, emak dan ibu dulu setengah-setengah, jadi hasilnya jangkung enggak, pendek enggak. Tapi alhamdulillah bersyukur. Tetap bersyukur. Gitu, dengan apa yang kita miliki. Bah, tadi kan Abah bilang bahwa kita harus melakukan apa yang kita cintai dan cintai apa yang kita lakukan. Kalau misalkan memang kita terjebak dalam suatu situasi yang kita tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya itu yang bisa kita kerjakan, menurut Abah Komar itu apa yang harus kita sebagai manusia lakukan? Mengasyiki sesuatu. Passion namanya itu dalam bahasa lainnya. Passion, ketika kita ada passion dalam satu pekerjaan, itu bentuk dari kita mencintai apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita cintai. Itu profesional. Profesional itu lebih pada sikap. Bukan pada konotasi material. Karena material tidak bisa jadi parameter. Nggak bisa. Material itu bukan parameter. Apalagi dalam konteks, dalam perspektif yang lain. Ketika seseorang hedonisme tahu? Dia cinta dunia, cinta material, dan itu tidak menjadi parameter. Gitu. Oke, Abah Komar, pembicaraan yang sungguh-sungguh buat aku sendiri daging semua, karena ada banyak hal yang bisa aku ambil dari pembicaraan kali ini. Terima kasih sama-sama lah. Gitu. Terima kasih Dewi atas kesempatan dan terima kasih buat Cak Basuki Surojo. Luar biasa. Anda anak bangsa Nusantara. Petarung. Ya. Kalau mau sukses harus berkarakter seperti pohon pisang. Punya jantung. Dia cuma punya jantung, gak punya hati. Tapi bener juga. Jadi kalau mau sukses harus punya ilmu rawa rontek. Apa tuh? Dibunuh mati hidup lagi, dibunuh mati hidup lagi, dibunuh mati hidup lagi. Jadi seniman yang sejati itu adalah orang yang mampu hidup berkali-kali, mati berkali-kali dan hidup lagi berkali-kali. Itulah dia seniman, itulah dia petarung. Wah, luar biasa banget. Ilmu rawa rontek namanya. Bisa mati, bisa hidup dan bisa bangkit lagi. Lihat pohon pisang. Ditebang habis, hidup lagi dia. Ditebang habis, hidup lagi dia. Tuh. Jadi kalau mau sukses, mesti kayak pohon pisang. Jangan main hati. Iya benar. Dia cuma punya jantung, nggak punya hati. Kadang memang hati yang sering membuat kita gagal sih sebenarnya. Apalagi di kegiatan politik. Main hati capek. Iya. Gak akan bisa membuat kita jadi orang juga ya Bang. Tapi kalau sudah berkesenian, praktek seperti sekarang, sebelum masuk lokasi, Tuhan, aku ingin kau tersenyum dengan apa yang kulakukan. Sudah. Perpanjang kontrak. Oke Abah Komar, terima kasih banyak sekali lagi, terima kasih banyak. Semoga bisa menyelesaikan S3-nya dengan lancar. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Oke, terima kasih kemudian semuanya. Dan sebelum aku closing, aku punya quotes dari Abah Komar juga. Bahwa kalau kita mau sukses, kita harus punya prinsip seperti pohon pisang yang ketika ditebas, dia akan hidup lagi, ditebas, dia akan hidup lagi, dan tidak akan pernah mati secara mental. Oke, kemudian saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan stay safe.